Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Febi Rulia Rasid. Saya guru sosiologi dari SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Sahabat, saya ingin berbagi pengalaman yang luar biasa bagaimana saya menjalankan pembelajaran selama masa pandemi ini dengan sangat menarik dan menyenangkan. Penasaran? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Semenjak COVID-19, sekolah ini menjadi sangat sepi sekali, seperti tidak ada aktivitas. Tapi jangan salah, mau tahu? Yuk ikutin saya. Aktivitas apa di dalam ini? Kita lihat bersama-sama. Ini Ibu Nova. Ibu Nova adalah rekan saya di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Beliau mengajar mata pelajaran kimia. Kita lihat ya, apa sih yang sedang beliau lakukan? Tereng, ternyata menggunakan portal rumah belajar dalam proses pembelajaran. Sahabat rumah belajar, sebenarnya proses pengembangan pembelajaran apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan portal rumah belajar? Salah satunya adalah model pembelajaran flipped classroom. Model ini juga biasa dikatakan sebagai kelas terbalik. Mengapa? Karena kegiatan peserta didik yang biasanya dilakukan di sekolah akan dilakukan di rumah. Dan sebaliknya, kegiatan peserta didik yang di rumah akan dilakukan di sekolah. Sahabat rumah belajar, dalam melakukan proses pembelajaran menggunakan flipped classroom, ada 3 kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah sebelum kelas, yang kemudian in class atau saat proses di kelas, dan yang terakhir adalah out class atau setelah kelas berakhir. Nah, untuk memahami bagaimana model pembelajaran flipped classroom dengan menggunakan portal rumah belajar, kita simak penjelasan selengkapnya. Sintak yang pertama disebut dengan fase 0. Dalam fase ini, kita akan minta siswa di rumah mencari materi-materi tentunya dengan arahan kita sebagai guru melalui media-media online yang dapat mereka akses. Nah, dalam kesempatan ini kita bisa menggunakan portal rumah belajar, yaitu fitur utama sumber belajar. Kenapa? Karena dalam sumber belajar akan banyak kita temui materi-materi yang sangat menarik dan tentunya juga materi tersebut telah sesuai dengan kurikulum. Contohnya adalah ketika saya mengajar untuk kelas 10 mata pelajaran sosiologi untuk materi ragam gejala sosial dalam masyarakat. Sintak yang kedua juga disebut dengan fase pertama. Nah, dalam fase ini kita melakukan kegiatan in class. Nah, tetapi sayangnya ketika kita dalam kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah. Apa solusinya? Ada kelas digital dalam portal rumah belajar. Nah, kelas digital ini ada forum diskusi yang kita bisa lakukan untuk melakukan proses diskusi bersama anak-anak. Mengaplikasikan materi-materi yang telah mereka dapatkan ketika di rumah. Nah, dalam kegiatan ini kita akan minta siswa untuk berdiskusi dan menjawab segala pertanyaan yang muncul dalam benak mereka. Fase selanjutnya disebut dengan fase 2. Dalam fase ini juga masih dilakukan dalam forum diskusi. Nah, dalam fase ini peran guru sangat dibutuhkan. Mengapa? Tugas guru adalah memberikan arahan, ulasan atas apa yang telah mereka diskusikan dan juga memberikan kesimpulan akhir sehingga siswa dapat mengkonstruk apa yang telah mereka dapatkan dari hasil diskusi. Terakhir adalah fase ketiga, di mana kita akan mengukur pemahaman siswa di akhir materi dengan ujian soal dan kuis. Kita tetap bisa menggunakan kelas digital dalam portal rumah belajar, yaitu fasilitas ujian atau kuis dalam kelas digital. Baiklah sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat sehingga sahabat rumah belajar semua dapat mengimplementasikan menggunakan model pembelajaran flipped classroom dalam proses pembelajaran dan juga pemanfaatan portal rumah belajar. Sahabat rumah belajar, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.